Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada sahabat YouTube dimanapun kalian berada, ya, terima kasih yang sudah subscribe di channel saya ini. Saya doakan saya dan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan oleh Allah dari berbagai macam urusan. Amin. Sahabatku, pada kesempatan ini akan saya bagikan, akan saya ijazahkan kepada kalian semua, yaitu amalan doa agar kita bisa menghilang, ya, agar kita bisa menghilang. Tapi yang dimaksud bisa menghilang di sini bukan kita itu kok sewaktu-waktu menghilang, sewaktu-waktu kalau kita kepingin langsung menghilang, itu bukan. Celing kita hilang, celing kita hilang, itu bukan. Yang dimaksud bisa menghilang di sini pada saat kita terpepet, ilmu ini otomatis akan manjing pada jiwa kita dengan sendirinya. Suatu contoh, kita itu kok punya musuh, ya, dan kebetulan musuh tersebut mau membunuh kita, ya. Itu saat musuh datang di depan kita, ya, seolah-olah kita itu tidak bisa, maksudnya kita itu tidak terlihat oleh musuh kita. Yang dimaksud menghilang itu begitu, ya. Yang dimaksud menghilang di sini ya seperti itu. Ini saya akan sedikit bercerita terlebih dahulu, ya, biar dengan cerita ini kalian bisa yakin dengan amalan ini. Saya akan bercerita terlebih dahulu. Ya, ini amalan ini pernah dibuktikan oleh kedua sahabat saya, ya. Amalan ini pernah dibuktikan oleh kedua sahabat saya. Pada waktu itu, ya, sahabat saya itu difitnah oleh seseorang, dituduh, ya, waktu itu dituduh selingkuh sama istri orang. Lah, otomatis, ya, suaminya tersebut itu marah, ya, otomatis marah. Terus pada suatu ketika, pada waktu itu sahabat saya didatangi laki-laki tersebut, maksudnya suaminya itu. Padahal ini fitnah, ya. Terus akhirnya setelah laki-laki itu nyampe ke rumah sahabat saya itu, padahal waktu itu sahabat saya posisi di rumah, ya, sahabat saya posisi di rumah. Lah, apa yang terjadi, ya, waktu itu ternyata laki-laki itu padahal bertemu sama sahabat saya, dan ya, laki-laki itu ya sudah kenal, ya, sudah tahu, namanya itu tetangga, ya, namanya tetangga, cuma agak jauh, maksudnya sesama desa, maksudnya satu desa, jadi ya tahu. Waktu itu padahal laki-laki itu sudah bertemu dengan sahabat saya, dan laki-laki itu mungkin ya nggak tahu waktu itu cuma hanya mau marah atau mau membunuh, nggak tahu lah waktu itu. Lah, apa yang terjadi? Padahal sudah ketemu, ya. Lah, ternyata laki-laki yang mau marah sama sahabat saya itu ya nggak tahu mau marah atau mau membunuh, ya nggak tahu waktu itu. Ternyata padahal sudah ketemu, langsung kembali pakai tengah-tengah gini, pakai tengah-tengah nyari-nyari, kok nggak ada. Padahal itu sudah ada di depan, ya, sudah bertemu, tapi kok tiba-tiba
nyari-nyari kayak seperti orang begini loh ya, namanya mau mencari seseorang ya pakai tengok-tengok gini ya. Nah, padahal sudah bertemu itu tiba-tiba kembali, seolah-olah laki-laki itu tidak melihat sahabat saya. Nah, ini juga ada cerita lagi, masalahnya ini dialami dua sahabat saya. Cuma sahabat saya yang satu ini orangnya pemberani, orangnya pemberani dan suka mengetes ya, suka mencoba ilmu, suka mengetes. Pokoknya intinya itu orangnya keras sifatnya, suka nyoba membuktikan, harus sekali dia mengamalkan, intinya begitu sahabat saya yang satu ini. Sekali dia mengamalkan, dia harus bisa membuktikan. Ini sahabat saya yang satu ini orangnya sedikit keras. Waktu itu dia tidak main-main, langsung mencobanya datang ke toko baju. Waktu itu cuma niatnya hanya sekedar menguji ilmunya, apa sudah mancing atau apa belum. Itu dia langsung datang ke toko baju waktu itu. Lah, pada saat dia masuk ke toko ya, barang-barang toko baju di situ ya, ada namanya toko baju ya, ada toko kain lah, toko kain, ada celana, ada celana itu namanya, pokoknya macam-macam lah ya, ada barang-barang di situ. Terus dia mengambil ya, waktu itu ya pokoknya barang-barang di situ itu diambil, terus namanya ngetes ya, dibawa keluar. Tapi ternyata apa? Mulai dia sahabat saya itu masuk ke toko ya, sampai dia keluar dengan membawa barang tersebut ya, dengan membawa barang tersebut, si pemilik toko itu tidak ngerespon sama sekali. Seolah-olah si pemilik toko itu tidak melihat sahabat saya, padahal barangnya sudah dibawa keluar, seolah-olah mau dibawa pulang. Tapi apa yang terjadi? Pemilik toko itu ternyata diam ya. Si pemilik toko itu ternyata diam, nggak ngerespon, seolah-olah si pemilik toko itu nggak melihat sahabat saya membawa barang dagangannya dibawa keluar ya. Itu. Tapi akhirnya sama sahabat saya dikembalikan. Masalahnya ini kan cuma uji kebenaran gitu. Sahabat saya itu orangnya kalau tidak, maksudnya intinya sekali mengamalkan, sahabat saya itu sekali mengamalkan, dia butuh bukti, intinya gitu, keras orangnya. Tapi tolong ya, kalau ini saya ijazahkan ke kalian, ke kalian semua ya, tolong kalau memang berminat ini jangan disalahgunakan, karena biar bagaimanapun yang namanya ilmu Allah kalau disalahgunakan tetap ada resiko. Biarpun ini dari ayat Al-Quran ya. Tolong ini jangan disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan ya. Karena biar bagaimanapun ini tujuannya untuk jaga-jaga, siapa tahu sewaktu-waktu ada permasalahan pada diri kita yang perlu dengan ilmu ini ya. Tolong jangan disalahgunakan. Ini fungsinya kalau kita terpepet saja ya. Ya, itu tadi sedikit cerita ya, Mudah-mudahan dengan cerita yang saya sampaikan kepada kalian tadi itu bisa membawa, maksudnya bisa menjadikan Anda yakin. Gitu saja ya. Ya, akan saya kasih bocoran amalan apa yang dia amalkan ya, yang dia amalkan. Amalan ini dulunya saya dapat
ijazah dari guru saya, yaitu saya, sahabat saya, pokoknya kedua sahabat saya itu waktu itu pas waktu ngaji dulu sama yai saya diijazahi amalan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 ya. Saya ulang, surah Al-Baqarah ayat 17 ya, yang bunyinya begini, masaluhum kamatsalil ladzi, dan seterusnya. Sahabat cari di surah Al-Baqarah ayat 17 itu ada, dan itu kalian hafalkan, kalian amalkan, sering-sering kalian baca, terserah kalian baca berapa kali terserah. Tapi yang bagus waktu pengijazahan dari guru saya itu, yang bagus itu 7 kali setiap habis selesai sholat. Jadi surah Al-Baqarah ayat 17 tersebut kalau sering-sering kita baca ya, sering-sering kita amalkan, otomatis pada saat kita terpepet ya seperti itu tadi. Ya sudah saya jelaskan ya. Jadi ini fungsinya kalau kita terpepet ya. Tapi saran saya yaitu sering-sering kita amalkan, sering-sering kita baca setelah selesai sholat ya. Boleh kalian baca setelah selesai sholat fardu, boleh setelah selesai sholat hajat, boleh, terserah, pokoknya sering-sering diamalkan ya. Jadi nanti otomatis kalau pas kita kepepet, ilmu itu baru bisa berfungsi. Tapi kalau sahabat kepingin membuktikan ya, sahabat kalau kepingin membuktikan itu kalian sudah, maksudnya kalian sudah mengamalkan selama 40 hari, boleh kalian coba. Tapi jangan disalahgunakan ya, jangan disalahgunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan pada video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.